Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial ya masku. Tutorial bagaimana cara mengatasi indikator suhu pada vario 125 atau 150 nyala merah masku ya. Nah, ini video saya yang kedua ya masku. Yang video pertama banyak yang nanya di kolom komentar, Mas, bagaimana cara ngatasinya? Terus efeknya kalau radiator bocor atau water pump bocor gimana? Nah, di video kali ini masku kita buatkan tutorialnya masku. Tutorial cara mengatasinya ya masku ya. Nah, pertama-tama kita cek dulu ya masku. Kita cek dulu water pumpnya, apakah ada rembesan atau bocor ya masku ya. Kalau bocor otomatis water pump kalian harus diganti ya. Nah, bisa dicek di sini ya masku, di sebelah sini. Itu memang benar ada kayak rembesan warna hijau. Nah, warna hijau itu sebenarnya adalah air radiator ya masku. Air radiator yang keluar dari saluran pembuangan water pump masku. Nah, di dalam water pump ini ada saluran pembuangannya ya masku ya. Nah, saluran pembuangan ini akan keluar air radiator bila mana kalau seal mechanical yang di dalam water pump ini bocor atau aus. Jadi air radiatornya keluar ya masku ya. Atau bisa juga kalau air radiator di dalam radiatornya kurang, otomatis dianya akan keluar masku ya. Soalnya di dalam radiator itu ada tekanan atau ada udara di dalam radiator, jadi keluar masku ya. Jadi keluar akhirnya ngerembes di sebagian sini masku ya. Di bagian sini akhirnya ada bercak-bercak warna hijau gitu. Nah, meskipun di tandonnya ini ada loh masku, di tandonnya ada, tapi di dalam radiatornya ini kurang masku. Di dalam radiatornya ini kurang, jadi otomatis indikator suhu akan nyala ya masku ya, pasti akan nyala. Soalnya apa, di dalam radiator ini air radiatornya kurang gitu. Jadi pada saat posisi panas jadinya pendinginnya itu kurang maksimal masku ya, kurang maksimal, jadinya indikator suhunya jadinya nyala masku ya gitu. Nah, cara ngatasinya juga gampang masku ya. Pertama-tama kita isikan dulu ya, kita isikan dulu air radiator di dalam radiatornya ya, sampai penuh masku ya, sampai penuh. Kalau udah penuh kita hidupin mesinnya. Kalau udah dihidupin terus kita tutup ya, jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup muncrat masku. Nek muncrat ku banyune ku panas masku lho, banyune panas. Jadi nek muncrat kena banyu panas, waduh berapi, bisa melepuh bareng masku ya. Yo, diisikan dulu ya masku ya, diisikan sampai penuh. Terus kita hidupin mesinnya. Nah, minimal 5 sampai 10 menit ya. Kalau bisa 15 menit lebih enggak apa-apa masku ya. Soalnya apa? Kita akan ngecekin pada saat posisi panas ya masku ya. Pada saat posisi panas kita cek apakah water pumpnya ini ngerembes apa enggak lagi gitu. Kalau kena suhu panas atau tekanan tinggi ya masku ya, intinya itu. Jadi kalau dipakai lama ada rembesan berarti otomatis water pump sampean sing rusak masku ya, sing rusak. Terus untuk ngakalinya gimana masku? Ngakalinya bisa diganti seal mechanicalnya yang ada di dalam water pumpnya sini, atau bisa juga kalian ganti satu set kalau asnya di dalam water pumpnya ini udah rusak parah masku ya. Nah, tanda-tandanya water pump rusak itu gimana mas? Nah, tanda-tandanya itu gampang masku ya. Kalau di bagian bawah sini ada rembesan air radiator atau ada bau-bau kayak air radiator, itu positif masku, water pump sampean itu rusak atau water pump sampean itu seal mechanicalnya itu bocor. Jadi kalau bocor pasti akan keluar masku ya, nggak mungkin bocor masuk ke dalam. Nah, kita tutup dulu ya masku ya, kita tutup terus kita hidupin agak lama ya, minimal 15 menit lebih lah, enggak apa-apa. Nah, di kasus seperti ini di dalam tandon itu masih ada masku, di dalam tandon radiator itu masih ada, tapi indikator suhunya itu masih nyala. Nah, itu yang bikin orang bingung masku sebenarnya ya, bikin orang bingung kok bisa padahal di dalam tandon itu masih ada terus kok masih nyala gitu. Nah, penyebabnya ternyata cuma di dalam radiatornya masku ya. Di dalam radiator itu air radiatornya itu kurang. Kalau air radiator kurang, otomatis pada saat posisi panas kan sensornya nggak jemuk, kalau bahasa Jawanya nggak jemuk atau nggak nempel gitu, nggak nempel, suhunya itu naik tinggi,
Terus indikator sensor suhunya tuh deteksi, wah mesin ini terlalu panas. Nah akhirnya indikator suhunya tuh nyalain di speedometer warna merah. Nah itu. Nah indikator suhu juga itu fungsinya untuk itu tadi ya, kalau suhu mesin terlalu tinggi itu pasti dia akan nyala, atau kedua bila mana air radiator di dalam radiator itu kurang atau berkurang. Nah itu pasti dianya akan nyala gitu masku. Nah kita hidupin agak lama, terus agak lama ya masku ya. Kalau udah agak lama terus kita cek di speedonya ini masku ya, di bagian ini kalau nyala merah berarti itu tadi water pump sampean pasti ada rembesnya masku ya. Atau bisa juga dari termostatnya yang rewel. Nah bisa juga masku, tapi jarang untuk termostat. Tapi rata-rata cuma itu tadi dari water pumpnya aja yang seal mechanical-nya bocor ya masku ya. Nah ini coba saya tes dulu ya masku ya. Saya hidupin agak lama ya, sekitaran 1-2 jam ya masku. Ntar kita cek lagi apakah ada rembesan atau enggak. Nah masku udah saya hidupin agak lama ya masku, sekitar 1 jaman ini. Ternyata nggak rembes masku, masih aman masku ternyata. Alhamdulillah kasih dong ganti. Nah di dalamnya sini ya masku, bagian bawah sini ternyata nggak rembes masku. Berarti penyakitnya yang sering terjadi pada Vario ini cuma air radiatornya kurang gitu masku ya. Udah ditambahin terus kita coba agak lama nggak ada rembesan, berarti water pumpnya masih aman masku. Di indikator suhunya juga masih nggak nyala, masih flat aja gitu. Oke sekian dulu ya video dari saya, dari Kiki Rizky. Sampai jumpa di next video selanjutnya.